Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia menjadi salah satu dari alamah min alamatil iman, salah satu dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur yang diawali dengan keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan juga diamalkan dengan seluruh anggota badan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ihsan. Tentu saja tidak lupa syukur pada hari ini diberikannya kita hidayah untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wasanian, yang kedua adalah salawat dan salam. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Usini wa iyyakum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hari terus berganti dan masa pun terus berubah. Suka, duka, cita, nestapa menghampiri kita. Dan inilah sejatinya kehidupan. Berputarnya zaman, bergantinya berbagai cobaan, itu adalah salah satu dari karunia Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, agar setiap manusia itu bisa memahami apa yang ada atau hikmah apa yang ada di sebaliknya. Dan tentu saja semua itu haruslah diberikan, haruslah dijadikan satu pedoman
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu saja sebagai seorang muslim, bergantinya masa, berputarnya waktu itu memberikan kepada kita begitu banyak hikmah. Dan hikmah yang paling penting adalah bagaimana kasih sayang dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan anugerah kepada kita syariahnya. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala tentu saja termaktub dalam kalamnya dan juga sunnah nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, inilah Al-Quran, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185 juga disebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelasan, wal furqan, wal bayyinati minal huda wal furqan. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, membawa kita kepada bagaimana agar kita itu dapat berpikir, agar kita itu dapat mengambil berbagai hikmah yang ada di dalam syariahnya. Inilah kemudian ketika kita hadir ke dunia ini dengan syariah yang sudah lengkap, dengan pedoman yang sudah ada, tentu saja kita hadir bukan sia-sia, bukan tanpa ada tujuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kita semuanya mengira bahwasanya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu secara sia-sia atau secara main-main, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau mengatakan bahwasanya ayat ini menjadi dasar, menjadi satu pedoman bagi umat manusia bagaimana kita hadir di dunia ini menjadi atau memiliki satu tujuan yang besar, dan tentu saja tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka kemudian Al-Quran yang menjadi pedoman, di dalamnya tercantum, termaktub berbagai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangannya. Sehingga inilah yang kemudian diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Maka ayat ini menjadikan kita sebagai seorang mukmin itu wajib untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam termaktub dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Bagaimana syariah, bagaimana Islam itu apa? Memerintahkan hal-hal yang membawa kepada kemaslahatan kepada manusia. Setiap manusia diperintahkan untuk ibadah. Kenapa? Karena dalam ibadah itu ada maksud dan tujuan syariah, ada maqasid syariah di dalamnya. Demikian juga ketika Allah dan Rasulnya melarang, mengharamkan sesuatu yang memang apa? Yang memang itu membawa kepada kemudorotan, membawa kepada kemafsadatan, membawa kepada kerusakan.
bahwasanya seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala yang dalam bentuk perintah itu mengandung maslahat, mengandung manfaat, sedangkan yang membawa atau yang dilarangnya, sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu pasti membawa kepada kemafsadatan, membawa kepada sesuatu yang merusak diri manusia. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, syariah dan larangan-larangannya sejatinya bukanlah untuk memberatkan manusia. Syariat dan larangan-larangannya adalah sesuatu yang membawa kepada kemanfaatan, membawa kepada kemaslahatan, membawa kebaikan kepada umat manusia. Kenapa di dalam Islam itu dilarang untuk berbuat syirik? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu akan membawa kepada apa? Membawa kepada kemudorotan. Itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Kesyirikan. Hadirin yang berbahagia, ketika seseorang itu bergantung dengan yang lainnya, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan bergantung kepada makhluknya, bergantung kepada vaksin, semuanya itu adalah apa? Mereduksi dari keimanan kita, mengurangi dari standar ya keimanan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, larangan syirik, larangan untuk kita menyekutukan, meyakini adanya pencipta, adanya kekuatan, adanya Rob, adanya mudabbir, adanya ilah, adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu akan membawa kepada ketentraman. Dan inilah manfaat dari agama, inilah manfaat dari Islam kita. Kalau orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki kepercayaan, dengan mudah dia akan diombang-ambingkan dengan atau oleh hawa nafsunya. Dia akan mudah putus asa, akan mudah kecewa, dan sangat mudah sekali menyesali kehidupannya. Padahal kita sebagai seorang muslim tentu saja harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta, baik itu suka ataupun duka, baik itu anugerah ataupun musibah, sejatinya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang al-kabair, wajtanibul kabair, jauhilah oleh kita itu al-kabair, dosa-dosa besar. Apa itu al-kabair? Apa itu dosa besar? Dosa besar itu adalah dosa yang diancam dengan neraka. Dosa yang dia itu disebutkan oleh Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah dosa besar. Al-aq biwalidain, berbuat durhaka kepada orang tua. Seorang anak yang dia itu diasuh oleh orang tuanya, oleh ayah ibunya, kemudian dia melakukan apa? Durhaka, melakukan sesuatu yang apa? Yang mengakibatkan orang tuanya itu marah. Itu adalah dosa besar. Dan hadirin yang berbahagia, begitu banyak dosa besar yang ada di sekitar kita. Kalau kita diam saja, maka kita termasuk minhum, dari mereka. Dan kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati wa bilisanihi wa illam yastati wa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah iman itu, sehingga ketika kita melihat kemungkaran, kalau tidak mampu dengan kekuasaan dengan tangan kita, maka rubahlah dengan lisan kita dan juga dengan tulisan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Al-Quran yang memuat di dalamnya perintah dan larangan yang semuanya itu membawa kepada kemaslahatan bagi manusia, tentu saja memberikan aturan, memberikan batasan-batasan kepada umat manusia. Tetapi sayangnya banyak di antara manusia, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia, insan itu adalah tempatnya salah dan dosa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia pernah berbuat dosa, pernah berbuat kesalahan. Maka ketakwaan yang mengoptimalkan jiwa dan raga kita, kemudian juga upaya untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan mengoptimalkan seluruh kekuatan kita untuk menjauhi larangannya. Terkadang kita lalai, terkadang kita itu terjatuh kepada lembah kemaksiatan, terkadang kita jatuh kepada dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa menengah, atau mungkin terkadang naudzubillah kita melakukan dosa-dosa besar. Nastaghfirullahaladzim. Hadirin yang berbahagia, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan roja, memberikan harapan manusia sebagai tempat salah dan dosa. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka kemudian kita diingatkan dengan kisah dari salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hanzalah. Hanzalah menceritakan, ya Rasul, berkata kepada Rasul, wahai Rasul, kami itu kalau dekat dengan engkau, iman kami itu naik. Jadi para sahabat itu ketika berada di dekat Nabi, imannya itu naik. Tetapi kalau kami jauh dari engkau, wahai Rasul, iman kami itu mulai menurun, mengalami reduksi, mengalami pengurangan. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan bijak berkata atau bersabda kepada Hanzalah ini, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Wahai Hanzalah, ada masa-masanya, ada masa ketika keimanan itu naik menjulang, ada masanya ketika iman itu sudah mulai mengalami penurunan. Maka iman itu akan yazid, akan bertambah bitta'ah, dengan ketaatan, dan dia akan yangkus, dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, syariah dan juga larangan-larangannya sejatinya memberikan pedoman kepada kita agar hidup sesuai dengan aturannya, agar hidup sesuai dengan KPI-nya, agar hidup sesuai dengan key performance indikatornya. Bagaimana KPI itu seorang muslim melaksanakan yang wajib, jika mampu melaksanakan yang sunnah, lanjutkan dengan sunnah-sunnah nabawiyah, kemudian jauhkan segala bentuk dosa besar, kemudian dosa-dosa yang kecil dan sesuatu yang melalaikan. Karena sejatinya perintah dan larangannya semuanya membawa kebaikan kepada seluruh umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya sehingga kita akan mampu untuk melanjutkan kehidupan Islami ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang baik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan juga berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di akhirat sana. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Inna adzabaka kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi akbar wa aqimus shalah.